Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Dwi Abdul Majid. Ya, di sini saya akan membuat video presentasi dari saya. Di sini saya akan membahas tentang komponen konstruksi jaringan tegangan menengah. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang nantinya, agar lebih baik. Ya, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu komponen konstruksi jaringan tegangan menengah. Ya, yaitu material distribusi saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu disebut dengan material distribusi utama karena material tersebut fungsinya sangat penting pada konstruksi, sehingga merupakan bagian yang tidak bisa tergantikan. Yang kedua yaitu material pelengkap, karena merupakan bagian pelengkap untuk menunjang pemasangan material distribusi utama pada suatu konstruksi. Material distribusi utama atau MDU. Ya, di sini saya cuma akan membahas material distribusi utama. Yang material pelengkap akan dibahas lain kali. Ya, di mana material distribusi utama terdapat 5 poin. Poin yang pertama tiang, kedua isolator, ketiga penghantar, keempat kabel, kelima traverse atau cross arm. Di sini saya akan bahas satu persatu. Ya, dimulai dari pertama tiang. Tiang sebagai penyangga kawat agar berada di atas tiang dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan. Ya, menurut bahannya, tiang listrik terdiri dari 3, yaitu tiang besi, tiang beton, dan tiang kayu. Di mana tiang besi, tiang yang terbuat dari besi atau steel, terdiri dari 2 atau 3 susunan pipa dengan ukuran berbeda. Bagian atas lebih kecil daripada bagian bawahnya. Setiap pipa disambungkan. Bagian yang lebih kecil dimasukkan ke dalam bagian yang lebih besar. Panjang 50 cm dipasang pen dan tilas. Ini adalah contoh pipanya ya, bisa dilihat sendiri. Ya, lanjut. Yang kedua ada tiang beton. Ya, tiang beton itu ada dua macam. Yang pertama berbentuk profil H, yaitu tiang berbentuk profil H, konstruksi kerangka besi yang direnggangkan dengan kekuatan tertentu sesuai dengan kekuatan tiang. Dicor dengan bahan campuran beton menggunakan cetakan. Yang kedua berbentuk bulat. Ya, yang sering banyak di pinggir jalan itu yang berbentuk bulat. Dibuat dengan kerangka baja yang dibentuk bulat dan direnggangkan sesuai kekuatan tiang yang diinginkan. Kemudian dicor dengan bahan campuran beton pada cetakan berbentuk bulat. Ini adalah contoh gambarnya yang sebelah kiri, yaitu bentuk dari profil H, tiang berbeda, dan yang sebelah kanan yaitu bentuk dari tiang bulat. Ya, yang ketiga yaitu tiang kayu. Tiang kayu banyak menggunakan kayu jenis kayu rasa mala. Pada saat ini, tiang kayu sudah jarang digunakan lagi dengan alasan ekonomis, yaitu tiang dari bahan beton lebih murah harganya dibandingkan kayu. Ya jelas, kayu kan susah didapat, juga kualitasnya harus bagus kalau kayu. Harganya pasti mahal. Ya, adapun keuntungan dari tiang kayu yaitu pertama, dari kayu yang tahan berubah cuaca, panas maupun hujan, dan tidak mudah rapuh oleh bahan-bahan lain yang ada di dalam tanah. Yang terakhir, tidak dimakan rayap atau binatang pengkat. Adapun keuntungannya harus dipenuhi pada tiang listrik adalah yang pertama, beban kerja. Beban kerja adalah beban yang diizinkan terhadap tiang, sehingga tiang tersebut mampu menahan beban tersebut secara terus-menerus. Yang kedua, kekuatan puncak tiang. Kekuatan puncak tiang ditentukan oleh konstruksi dan ukuran tiang,
sedang gaya yang bekerja ditentukan oleh berat gaya tarik hantaran. Yang terakhir adalah penanda. Tanda pengenal yang menyatakan panjang, beban kerja, kode pabrik, dan nomor seri produksi terletak bagian bawah tiang 1,5 meter di atas garis tanah. Ini adalah contohnya ya. Biasanya ini berwarna kuning. Pada tiang ini diwarnai kuning, kotak ya, kotaknya warna kuning, tulisannya hitam. Yang kedua adalah isolator. Fungsi utamanya adalah sebagai penyekat listrik pada penghantar terhadap penghantar lainnya dan penghantar terhadap tanah. Isolator harus mempunyai kemampuan untuk menahan beban mekanis yang harus dipikulnya. Ya, di sini ada dua jenis isolator. Yang pertama isolator tumpu atau pin isolator. Beban yang dipikul oleh isolator berupa beban berat penghantar. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu isolator tarik atau strain insulator. Beban yang dipikul oleh insulator berupa beban berat penghantar ditambah dengan beban akibat pengencangan atau tarikan penghantar, seperti pada konstruksi tiang awal atau akhir, tiang sudut, tiang percabangan, dan tiang penegang. Ya, di sini adalah gambar isolator tumpu. Ini ada dua jenis. Yang pertama jenis pasak, ini adalah gambarnya gini. Dan yang kedua adalah jenis tongkak saluran. Berbeda ya. Di sini ada piringannya tiga lapis piring. Kalau di sini yang tongkak terdapat 6. Lanjut. Ini adalah gambar isolator tarik. Ada tiga jenis. Yang pertama isolator tarik jenis bal atau soket. Ini gini. Yang kedua jenis isolator long rod. Yang terakhir jenis isolator poin C, yaitu penghantar atau konduktor. Berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Ya, benar. Penghantar itu fungsi utamanya menghantarkan arus listrik. Penghantar untuk saluran udara biasanya disebut kawat. Di sini ada dua jenis penghantar. Yang pertama penghantar udara atau disebut dengan kawat. Itu penghantar yang tidak mempunyai isolasi atau telanjang. Yang kedua, penghantar saluran dalam tanah atau disebut kabel. Ini adalah penghantar yang berisolasi. Ya, penghantar yang baik harus mempunyai sifat. Di sini ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu konduktivitas atau daya hantar tinggi. Ya benar. Penghantar yang baik memiliki daya hantar tinggi. Yang kedua, kekuatan tarik tinggi. Di sini kekuatan tarik, jadi penghantar itu tidak mudah putus kalau dialiri arus listrik. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Yang dimaksud yaitu kan kalau kabel itu bisa memuai dan menyusut. Kalau malam-malam itu memuai, kalau siang itu menyusut. Jadi itu fleksibilitas tinggi, jadi tidak mudah putus. Poin keempat yaitu ringan. Yang kelima tidak rapuh. Lanjut. Untuk mendapatkan penghantar dengan persyaratan di atas dan ditinjau dari segi ekonomis masih menguntungkan, maka bahan penghantar yang baik digunakan sesuai saluran tenaga listrik adalah logam, aluminium, dan tembaga. Untuk penghantar ukuran kecil, penghantar bisa terdiri hanya satu kawat. Tetapi untuk ukuran yang besar terdiri beberapa kawat yang dipilin menjadi satu bagian. Di sini ada jenis logam ya. Ada 4 jenis logam. Yang pertama logam murni atau PCC. Bar, koper, konduktor. Yang logam murni ada 2 poin. Yang pertama PCC, yang kedua AAC atau aluminium konduktor. Yang kedua, poin kedua logam campuran.
logam campuran itu AAAC atau aluminium alloy konduktor. Poin ketiga, logam paduan. Di sini terdapat dua jenis. Pertama, copper cast steel atau kawat baja berlapis tembaga. Yang kedua, aluminium cast steel, kawat baja berlapis aluminium. Poin yang terakhir, kawat lilit campuran atau ACSR, aluminium cable steel reinforced. D. Kabel dan pemasangannya. Kabel tanah dipasang di dalam tanah. Ya, sesuai namanya, kabel tanah dipasang di dalam tanah. Ya, dan biasanya kabel tanah ini terdapat di perumahan yang elit, yang sudah maju, biasanya di kota-kota. Jadi di sana itu tidak ada pemandangan kabel yang di atas itu, yang banyak di atas, jadi nggak rapi. Kabel tanah ini terkesan rapi karena posisi pemasangannya di dalam tanah, jadi tidak mengganggu keindahan. Yang kedua, kabel instalasi dipasang di dalam pipa direntang di langit-langit. Itu yang banyak digunakan ya di daerah-daerah, ya di semua daerah, terutama di pinggir jalan. Yang poin terakhir, kabel fleksibel dipasang di panel kontrol dan instrumen. Ya, ini biasanya di panel kontrol di mesin-mesin, yang kabel kecil-kecil itu yang buat pengendali mesinnya. Konstruksi kabel. Di sini ada berapa ya? Ada 3 poin. Ada 3 poin konstruksi kabel. Poin yang pertama, kabel tanah. Kabel tanah mempunyai 3 poin. Berinti satu atau banyak dan berkawat satu atau banyak. Kabel tanah itu berisolasi, berisai, berselubung untuk kabel TR. Kabel tanah itu berisolasi, berperisai, berselubung, berpenghantar listrik untuk kabel TM. Poin kedua, kabel instalasi. Di mana kabel instalasi ini berinti satu atau banyak dan berkawat satu atau banyak, berisolasi dan berselubung. Poin yang ketiga, kabel fleksibel, berinti satu atau banyak dan berkawat banyak halus. Penandaan kabel, di mana penandaannya yaitu menggunakan kode pengenal dari masing-masing bahan pada kabel, dimulai dari bagian paling dalam atau inti sampai dengan bagian paling luar atau selubung luar. Di sini ada kode dan pengenalan uraian, di mana kode N itu inti terbuat dari bahan tembaga. Kalau kode NF yaitu kabel udara dengan inti terbuat dari tembaga. Kalau Na yaitu inti terbuat dari bahan aluminium. Kalau NFA yaitu kabel udara dengan inti terbuat dari bahan aluminium. Ini adalah contoh gambar inti tunggal, di mana intinya cuma satu dan dipilin. Ini adalah gambarnya, gambar kabel inti tunggal atau single core. Bisa dilihat sendiri ya. Ya, ini adalah kabel 3 inti atau tricore. Ya, sesuai dengan namanya, intinya terdapat ada 3 buah inti di sini, 3 inti. Dapat dilihat sendiri. Yang sebelah kiri yaitu kabel N2 XSY atau kabel N2 XSY. Kalau yang sebelah kanan kabel NA2 XSY dan kabel NA2 XSY. Lanjut. Ini adalah yang terakhir, yang E, yaitu traverse atau cross A. Berfungsi untuk tempat pemasangan isolator. Pemasangan traverse pada tiang diikat dengan klem dan mur baut, tetapi pada tiang beton tidak diperlukan klem, karena baut langsung bisa menembus tiang dan traverse. Ya, di sini yang biasanya daerah
yang menggunakan trafos itu di luar Jawa ya, karena sebagian besar di Pulau Jawa itu sudah tidak menggunakan trafos, jadi langsung ditanam. Untuk menjaga agar trafos tidak miring setelah dibebani isolator dan kawat, maka dipasang konstruksi berupa besi penyangga atau berupa plat simpul. Sekian pembahasan dari saya. Oh ya, bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Oke? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.